Jumpa kembali dengan saya Melinci Lumban Raja dalam channel Lumban Raja Akuntansi. Baiklah, kita akan memasuki semester baru untuk kelas 12 SMA. Untuk semester baru ini, pelajaran akuntansi kita akan mulai dengan penyusunan siklus akuntansi perusahaan dagang. Untuk pertama sekali pada perusahaan dagang ini, kita akan membicarakan karakteristik khusus perusahaan dagang. Kita mulai dari pengertian. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang dagang dan menjualnya kembali tanpa merubah barang tersebut. Jadi memang berbeda jenis perusahaannya, akan ada sedikit perbedaan dalam teknik akuntansinya. Walaupun siklus akuntansinya sama, terdiri dari 3 tahapan, yaitu pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan. Tetapi kita akan lihat secara khusus dari segi akuntansinya, akun-akun dan perhitungan yang membedakan antara teknik akuntansi perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Yang pertama, perusahaan dagang akan menggunakan akun persediaan barang dagang atau merchandise inventory. Persediaan barang dagang adalah seluruh barang dagang yang dimiliki oleh perusahaan dan benar-benar siap untuk dijual. Jadi misalkan saya ini adalah toko buku, maka persediaan barang dagang adalah seluruh buku yang ada di perusahaan dan benar-benar siap untuk dijual. Dan ingat, pada penggolongan akun, persediaan barang dagang masuk dalam kelompok harta dan harta rancang. Itu karakteristik yang pertama. Yang kedua, dalam perusahaan dagang dikenal suatu perhitungan, yaitu harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Jadi kalau kita mau menghitung laba rugi dalam perusahaan dagang, ada satu perhitungan khusus, harga pokok penjualan. Kalau dalam perusahaan jasa menghitung laba atau rugi hanya menselisihkan berapa pendapatan dengan beban. Tetapi kalau pada perusahaan dagang harus dihitung dulu harga pokok penjualan. Sedangkan yang ketiga, karakteristik khususnya adalah dalam perusahaan dagang, laporan laba rugi dapat dibuat dalam 2 bentuk, yaitu single step dan multiple step. Lalu kita akan masuki siklus. Yang pertama yaitu tahapan pencatatan. Seperti biasa, pencatatan dimulai dari bukti-bukti transaksi. Kita akan lihat bukti-bukti transaksi apa saja yang biasa digunakan oleh perusahaan dagang. Yang pertama, faktur. Faktur adalah bukti pembelian ataupun penjualan secara kredit. Arti kredit, pembayaran di belakang. Faktur dibuat oleh penjual barang. Faktur akan dibuat beberapa rangkap. Yang asli akan diberikan kepada si pembeli. Jadi faktur dibuat beberapa rangkap. Kertas putih yang asli akan diberikan kepada si pembeli. Sekaligus faktur yang dibuat penjual bagi penjual adalah faktur pembelian, sedangkan yang diserahkan kepada pembeli sekaligus itu menjadi faktur pembelian. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan kwitansi. Saat si pembeli akan membayar kepada si penjual, pembeli akan membawakan faktur
pembelian yang tadi diterima dari si penjual. Maka penjual akan mencocokkan dengan vertikal faktur yang ada padanya dan harus dibayar oleh si pembeli sama sebesar yang tertulis di faktur. Faktur yang asli tadi diserahkan kembali kepada penjual dan harus diganti oleh pembeli dengan uang tunai. Uang tunai yang dibayarkan pembeli akan dibalas dengan kwitansi. Maka kwitansi adalah bukti pembayaran secara tunai. Kwitansi dibuat oleh si penerima uang, yaitu si penjual. Sedangkan kwitansi diserahkan kepada si pembayar uang. Ingat, bukti-bukti transaksi tidak boleh hilang. Andaikan suatu saat bagian akuntansi penjual menelepon si pembeli, faktur nomor sekian belum dibayar, maka bisa ditunjukkan kwitansi bukti pembayaran. Inilah yang biasa digunakan kalau ada penjualan lalu pembelian secara kredit, maka pada saat pembayaran akan diperbaiki atau akan diganti buktinya menjadi kwitansi. Bukti yang kedua yang biasa digunakan dalam perusahaan dagang adalah nota debit dan nota kredit. Sering sekali pembelian dan penjualan secara kredit atau pembayaran di belakang. Maka pada saat pembeli menerima barang, tetapi barang yang diterima ada yang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan, maka pembeli akan menerbitkan nota debit. Jadi nota debit, surat yang dikirim pembeli kepada si penjual sebagai bukti mengembalikan sejumlah barang, mungkin karena rusak ataupun tidak sesuai dengan pesanan. Selanjutnya, penjual akan membalas dengan nota kredit. Jadi nota kredit adalah surat yang dikirim penjual kepada si pembeli, bukti bersedia menerima kembali barang yang telah dia jual karena rusak atau karena tidak sesuai dengan pesanan. Apakah pengaruh nota debit dan nota kredit terhadap pembeli maupun penjual? Kalau pembeli tadinya membeli secara kredit, maka akan menimbulkan hutang dagang. Maka jika dia mengembalikan barang yang dibeli melalui nota debit, berarti hutang pembeli akan berkurang. Selanjutnya, saat penjual menerima kembali barang yang dia jual dengan nota kredit, berarti penjual harus mengakui piutang dagangnya berkurang. Kira-kira inilah bukti-bukti transaksi yang biasa dipakai dalam perusahaan dagang. Ada 4 tadi, yaitu faktur, kwitansi, nota debit, dan nota kredit. Kita lanjutkan dengan syarat pembayaran. Tadi telah dijelaskan, sering sekali penjualan atau pembelian secara kredit, pembayaran di belakang. Maka dalam faktur akan dituliskan syarat pembayaran, artinya penjual dan pembeli menyepakati kapan pembayaran akan dilakukan. Kita lihat satu persatu syarat pembayaran yang biasa dipakai dalam perusahaan dagang. Yang pertama, syarat IOM, end of month. Dari arti katanya juga kita bisa mengetahui artinya pembayaran dilakukan pada akhir bulan. Tidak melihat tanggal berapa dilakukan transaksi, yang penting pembayaran dilakukan pada akhir bulan transaksi dilakukan. Contoh,
Jika transaksi dilakukan 15 Januari, 31 Januari harus dibayar. Jika 12 Februari, maka 28 atau 29 Februari harus dibayar. Syarat kedua, sering dibuat salah satu contoh N per 60. N per 60. Cara mengartikannya, 60 adalah jangka waktu kredit. Penjelasannya adalah pembayaran dilakukan 60 hari setelah transaksi. Dalam hal ini perlu diingat, tanggal transaksi tidak dihitung, tanggal pembayaran dihitung. Kita lihat sama-sama cara menghitung. Contoh, transaksi terjadi 25 Januari 2020. Kalau transaksi dilakukan 25 Januari 2020, syaratnya N per 60. Kapankah harus dibayar? Kita hitung bersama-sama. Waktunya 60 hari. Transaksi terjadi 25 Januari. Maka untuk Januari, waktu yang tinggal adalah 31 hari dikurang 25 sama dengan 6 hari. Berarti untuk Januari masih 6 hari. Kita kurangkan 60 hari ke 6, dapat 54. Ada 54 hari lagi, masuk ke bulan Februari. Februari karena ini tahun 2020, tahun kabisat ada 29 hari. Kita kurangkan. Berarti ada 25 hari lagi. Itu akan masuk di bulan Maret. Berarti kalau syaratnya N per 60 dari transaksi tanggal 25 Januari, maka harus dibayar tanggal 25 Maret. Beginilah cara menghitung jangka waktu pembayaran. Kita lanjutkan syarat yang lain. Yang ketiga, syarat 2 per 10 N per 30. 2 per 10 N per 30. Kita membaca dari depan. Jangka waktu kredit 30 hari, dan jika dibayar 10 hari mendapatkan potongan 2%. N per 30 jangka waktu kredit, pembilang adalah persen potongan, penyebut adalah jangka waktu mendapatkan potongan pembayaran. Lalu ada syarat berikutnya, 2 per 10, 1 per 15 N per 30. Sudah lebih mudah kita artikan. Jangka waktu kredit 30 hari. Jika dibayar dalam 10 hari, potongannya 2%. Tetapi jika dibayar di atas 10 hari sampai dengan 15 hari, potongannya menjadi 1%. Inilah syarat-syarat yang biasa digunakan dalam perusahaan dagang. Kita lanjutkan dengan syarat penyerahan barang. Transaksi jual beli akan diikuti dengan serah terima barang lalu pengangkutan barang. Kadang-kala pembeli dan penjual berada pada jarak tempuh yang jauh. Maka harus ada kesepakatan antara penjual dengan pembeli siapakah yang menanggung beban angkut
dan risiko barang dalam perjalanan. Ada 2 syarat penyerahan barang. Yang pertama, FOB shipping point, free on board shipping point. Sering juga ini disebut dengan franko gudang penjual. Dengan cepat, kalau FOB shipping point yang menanggung beban angkut dan risiko barang di perjalanan adalah pembeli. Mengapa disebut franko gudang penjual? Artinya pembeli datang ke gudang penjual. Lalu di gudang penjual terjadi transaksi dan penyerahan barang. Maka pada saat itu juga baik pembeli, baik penjual sudah boleh melakukan pencatatan. Maka akibatnya pembeli akan pulang dan membawa barangnya langsung, maka segala beban angkut dan risiko barang di perjalanan adalah tanggungan pembeli. Syarat yang kedua adalah kebalikannya. FOB destination point, free on board destination point, yang sering juga disebut dengan franko gudang pembeli, yang menanggung beban angkut dan risiko barang di perjalanan adalah penjual. Kenapa? Pada saat seperti ini, penjual yang datang ke gudang pembeli, barulah dilaksanakan penyerahan barang dan pencatatan. Maka segala beban angkut dan risiko barang di perjalanan sudah ditanggung oleh penjual. Inilah karakteristik syarat pembayaran dan syarat penyerahan barang dalam perusahaan dagang. Sampai di sini pembelajaran kita untuk kali ini. Semoga mudah dipahami dan dimengerti. Jangan lupa like, share, dan berikan komentar yang positif untuk membangun video pembelajaran ini. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Sampai jumpa.